Kalau kita menjadi orang yang terbentur baru terbentuk. Sebagaimana kata Tan Malaka, kalau saya melihat kita ini diberikan ilmu oleh Allah supaya kita terbentuk tanpa mengalami banyak benturan dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak sepanjang umatnya Nabi Nuh. Hidup kita tidak sepanjang umatnya Nabi Ibrahim. Hidup kita itu hanyalah 50, 60, 70. Sedikit sekali yang melewati angka 70. Kalaulah kita tidak pandai untuk mengambil ilmu, untuk membebaskan kita dari blind spot kehidupan kita, akan terkuras air mata kita, akan tergores kesedihan dan kekecewaan pada hati kita. Ilmu adalah obat dari seluruh ketidaktahuan kita, supaya ketidaktahuan kita tidak perlu terbentur dengan berbagai macam masalah. Orang yang bahagia itu orang yang sederhana di dalam keinginan. Orang yang tersiksa bukanlah mereka yang mendapatkan penyakit. Kata Ibnu Rajab, orang yang paling tersiksa itu orang yang keinginannya tidak ada putusnya dan tidak ada matinya. Itulah yang menjadikan kita paham, siapapun yang Allah sederhanakan di dalam keinginan, pasti itu merupakan tanda syukurnya, lalu dicukupi seluruh kebutuhannya. Semoga Allah memberikan kepada kita sikap kesyukuran setiap waktunya. Syukur itu berat. Makanya zikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi setiap habis sholat, bukan mengatakan Allahumma a'inni ala sobrika, bukan. Tapi zikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Menunjukkan kepada kita ketika Nabi memohon kepada Allah, tolonglah saya untuk senantiasa mengingatmu, mindfulness, senantiasa bersyukur kepadamu dan beribadah yang benar kepadamu. Diminta oleh Nabi permintaan yang kedua itu bersyukur, dan itu tidak pernah ditinggalkan sepanjang hayat ketika habis sholat. Menunjukkan betapa dahsyatnya kebutuhan dan betapa sulitnya di dalam kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita menjadi penuntut ilmu yang senantiasa diberikan kesyukuran di dalam kehidupan kita. Amin insyaallah. Alhamdulillah, akhirnya kita pada kesempatan hari ini berjumpa kembali dengan keluarga besar Musyawarah. Saya masih ingat sekali, terakhir sekali saya mengisi kajian Musyawarah ketika pas pandemi, itu pun secara online. Anak saya masih 6 pada saat itu. Sekarang saya mengisi offline dan anak saya sudah 8. Ya, kira-kira perlu 2 anak lagi saya mengisi lagi di sini. Makanya Masya Allah, akhirnya kita berjumpa dan kita bertemu dalam satu kondisi dan suasana dan situasi yang insya Allah jauh lebih baik daripada waktu pandemi yang telah kita lewati. Banyak di antara kita yang mendapatkan cobaan di waktu pandemi. Ada keluarga besarnya Akhi Irwansyah mendapatkan juga cobaan, keluarga saya juga mendapatkan cobaan ketika pandemi. Semoga pandemi yang telah kita lewati dan seluruh keluarga yang lainnya, dari seluruh ujian yang kita dapatkan, semoga Allah memberikan kelapangan. Siapapun yang meninggal dari antara teman-teman kita pada waktu pandemi, kita husnudon, teman-teman kita yang wafat ketika pandemi. Husnudon kita, positive thinking kita adalah mereka adalah orang yang selalu berdoa minta diwafatkan dalam kondisi mati syahid. Allah kirimkan pandemi supaya Allah bisa memenuhi janjinya kepada orang yang ingin mati syahid yang Allah kabulkan. Karena salah satu kenikmatan mati syahid itu meninggal ketika ada wabah terjadi. Kalau ada di antara kita yang masih selamat ketika pandemi ini telah berlalu, bukan berarti kita lebih baik, tapi bisa jadi Allah memberikan waktu kepada kita untuk segera kembali kepadanya sebelum kembalinya jasad kita. Karena sesungguhnya orang yang beruntung, orang yang kembali hatinya sebelum kembali jasad dan fisiknya ke pangkuan bumi. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang senantiasa bertobat kepada Allah. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk menyampaikan sebuah nasihat, akan memberikan kepada kita sebuah pelita dan cahaya atas semua blind spot yang kita miliki pada kehidupan. Mindset yang selalu saya hadirkan secara pribadi, kalau saya belajar pada satu kitab adalah, kita ini pada dasarnya manusia itu bodoh dan manusia itu memiliki banyak blind spot. Ketika manusia itu menyadari bahwasanya kita memiliki banyak blind spot pada kehidupan kita, tidak ada pelita yang bisa membebaskan kita dari blind spot kecuali adalah ilmu.
supaya kita tidak sombong dengan ilmu, dan supaya kita tidak menampik sebuah nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Messi meraih semua juara yang pernah diinginkan dan dimimpikan seluruh pemain di seluruh dunia. Tapi seorang Messi sekalipun ketika beliau bermain, maka sesungguhnya ketika beliau itu bermain, sesungguhnya Messi itu tetap dia membutuhkan pelatih ketika beliau merumput di lapangan. Kenapa seorang Messi tetap membutuhkan pemain ketika beliau sedang merumput di atas lapangan? Karena pemain itu bisa melihat blind spotnya seorang Messi yang tidak bisa dilihat oleh Messi sendiri ketika beliau sedang merumput di atas lapangan. Kalaulah seorang Messi saja yang kita sudah akui dan kita nobatkan pemain terbaik dalam satu dasawarsa terakhir ini, ternyata masih membutuhkan pelatih untuk melihat blind spotnya dia ketika sedang merumput, maka sesungguhnya itu analogi yang sangat sederhana, itu kias adna. Yang manusia itu pada dasarnya memiliki banyak blind spot. Inilah yang menjadikan kita faham, belajar bukan untuk menyombongkan diri, belajar bukan untuk menjadikan kita jumawa, tapi belajar itu simpel, supaya kita terbebas dari seluruh blind spot pada kehidupan kita. Semakin kita terbebaskan seluruh blind spot yang ada pada kehidupan kita, kalau kita menerima nasihat, kita tidak perlu terbentur hanya untuk bisa terbentuk. Karena manusia itu pada dasarnya ada dua. Ada yang pose manusia itu terbentur. Dia menunggu benturan, baru bisa terbentuk. Kalau kita semuanya memilih ini, berapa banyak benturan dalam hidup kita baru kita belajar. Ada orang yang terkadang butuh rugi dulu baru belajar. Ada orang yang terkadang mendapatkan kasus baru dia belajar. Tidak apa-apa memang, cuma waktu kita akan terbuang sia-sia begitu panjang. Kalau kita menjadi orang yang terbentur baru terbentuk. Sebagaimana kata Tan Malaka, kalau saya melihat kita ini diberikan ilmu oleh Allah supaya kita terbentuk tanpa mengalami banyak benturan dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak sepanjang umatnya Nabi Nuh. Hidup kita tidak sepanjang umatnya Nabi Ibrahim. Hidup kita itu hanyalah 50, 60, 70. Sedikit sekali yang melewati angka 70. Kalaulah kita tidak pandai untuk mengambil ilmu, untuk membebaskan kita dari blind spot kehidupan kita, akan terkuras air mata kita, akan tergores kesedihan dan kekecewaan pada hati kita. Ilmu adalah obat dari seluruh ketidaktahuan kita, supaya ketidaktahuan kita tidak perlu terbentur dengan berbagai macam masalah. Ada yang pernah datang ke saya, baru tahu tentang artinya birrul walidain, tapi ketika ibu dan bapaknya sudah wafat, rasa rindu yang menyesak di dada tidak bisa terobati. Hanya dengan lantunan doa yang dia bisa titipkan kepada Allah supaya nyampe kepada orang tuanya. Beliau pernah berkata, Ustadz, cobalah saya tahu bagaimana dahsyatnya birrul walidain, dan itu menjadi pintu tengahnya surga. Saya akan lakukan apa saja. Tapi ternyata ilmu itu datang setelah saya melewati angka 45 tahun dalam hidup saya. Kita tentunya belajar dari apa yang menjadikan hamba ini ketika mendapatkan masalah. Masa ibu qaumin inda qaumin fawaid. Musibahnya satu kaum itu harus menjadi pelajaran untuk kita. Disitulah kita faham. Semoga kita menjadi manusia yang terbentuk dengan ilmu tanpa mengalami banyak benturan dalam kehidupan kita. Itulah indahnya ilmu. Bukan untuk mendebat, bukan untuk merendahkan orang, bukan untuk menyesatkan orang, bukan untuk mensyubhatkan orang. Serta pula bukan untuk mewahabikan orang lain. Tapi ilmu meluruskan kita supaya kita terbebas dari banyak blind spot pada kehidupan kita. Itulah pentingnya ilmu. Semoga insya Allah difahami. Paham nggih? Insya Allah.